Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh datang beribadah. Untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, untuk kita sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama kita meninggikan mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap ucapan syukur kita, doa kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan satu hari lagi untuk kami boleh ada hari ini. Untuk kami boleh bekerja dan berkarya hari ini. Biar petang hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu membawa ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Untuk kami boleh membawa setiap korban kami ya Tuhan hari ini. Pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya kepada Engkau. Rasa haus dan rindu kami selalu kepadamu Tuhan. Biar itu selalu mengalir atas setiap hidup kami. Keberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tak sembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam hadiratnya kita boleh bangkit berdiri. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau Raja kami.
Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Siaraya baraya 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 raya. Siaraya baraya 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 baraya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Siaraya masih, siaraya baraya raya raya, siaraya baraya 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 baraya. Siaraya baraya 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 baraya. Siaraya baraya maserere. Siaraya baraya baraya. Huraya masakaraya baraya. Siaraya baraya maserere. Siaraya baraya 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 baraya. Huraya maserere. Siaraya baraya 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 baraya. Huraya baraya masere. Huraya masakaraya baraya 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 masere. Siaraya masakaraya baraya. Siaraya masakaraya baraya. Uraya masakaraya. Siaraya masakaraya baraya baraya masakaraya baraya baraya. Uraya masakaraya baraya baraya. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami. Karena kami tahu ya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang tepat dalam setiap hidup kami. Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami. Engkau selalu mengalir atas setiap hidup kami. Dan Engkau selalu melindungi kami dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini, katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab. Amin. Izinkan sama-sama kita katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. kami persilakan bagi hambanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
jadikan semua. Sekali lagi dengan iman katakan, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Syaranananamo, yaranananama, yaramase. Haleluya, syaranananamo. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Ini iman kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terkadang kita berpikir Tuhan itu terlambat dalam menolong kita. Terkadang kita berpikir Tuhan itu berpaling dari hidup kita. Karena apa yang kita minta, kita belum melihat ada jawaban. Tapi pahamilah Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Dia mendengar dan Dia menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Engkau yang percaya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya Radama, ya Rama, Sadarama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan sorak-sorai kemenangan. Bisa 10 kali lebih dahsyat lagi. Ya Rama, ya Rama, Rama, ya Rama, Sadarama, Rama, ya Rama. Ya Rama. Amin. Tidak ada kecurigaan kami kepadamu Tuhan. Ketika caramu berbeda dengan cara kami. Ketika rancanganmu berbeda dengan rancangan kami. Ketika apa yang kau kerjakan tidak seperti apa yang kami inginkan. Kami tahu itu yang terbaik untuk kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Taruhkan kata demi kata di dalam mulut dan lidah hamba-Mu. Biarlah semua yang boleh tersampaikan dari mimbar ini berangkat dari dalamnya hati Tuhan. Kami buka telinga untuk mendengar, kami buka hati untuk merespon. Dan hidup kami semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi kebanggaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyambut akan firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, seringkali apa yang kita pikir itu berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita rancangkan berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tapi percayalah, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dan tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini kembali kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang hadir di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara virtual. Dan ada sukacita tersendiri buat kita semua ketika kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, beribadah dan menyaksikan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya ucapkan juga selamat buat Ane. Menurut logika tidak mungkin, tetapi kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi ada cara dan waktunya Tuhan. Ane setiap kali tes dari tahapan-tahapan awal, tes CPNS, selalu H-1 minta doakan. Ketika tes juga minta doakan. Terus diiringi dengan doa, sampai kepada penempatan kita terus berdoa. Dan yang terbaik Tuhan beri. Amin. Saya mau beritahu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Setuju katakan amin. Amin. Dengan tema yaitu bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, pembentukan itu tidak nyaman. Karena proses pembentukan itu seringkali
hal-hal yang menurut kita menjadi sebuah kebanggaan itu harus dihancurkan lebih dahulu oleh Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu boleh terbangun dengan baik. Kalau kita masih bangga dengan hal-hal yang duniawi, masih bangga dengan hal-hal yang bukan Tuhan menjadi unsur utamanya, Tuhan pasti hancurkan dulu. Supaya apa? Kita mudah untuk dibentuk. Ketika Tuhan coba menghancurkan dulu. Ada beberapa respon. Ada orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi tidak sedikit orang berontak. Marah sama Tuhan, menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat kita semua, bejana yang dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan yang baik. Hidup kita semakin diperindah oleh Tuhan dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Amin. Pujian tadi sangat memberkati saya secara pribadi. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Judulnya yaitu Waktu yang Tepat. Tulisan daripada Bapak Jason yang diperuntukkan untuk gereja GSJS Surabaya. Dan kita semua percayalah Tuhan punya rancangan yang baik buat kita semua. Setuju, katakan amin. Amin. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Ini ayat pengantar daripada tema firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, kita baca bersama 3, 2, 1. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, Tuhan mau berbicara kepada umat Tuhan, itu Tuhan bisa bicara melalui apa saja. Dan saat itu Tuhan sedang berbicara kepada seorang nabi yang bernama Yeremia. Tuhan memakai tukang periuk untuk menjadi sebuah perumpamaan. Jadi Tuhan menyuruh nabi ini datang ke rumah seorang tukang periuk. Dan ketika Nabi Yeremia datang kepada tukang periuk, maka didapatinya tukang periuk ini sedang mengolah sebuah bejana. Bukan satu kebetulan. Tukang periuk ini sedang bekerja. Maka Tuhan berkata, seperti tukang periuk ini, dia punya kuasa atas tanah liat yang sedang diolahnya. Sedemikian juga aku berkuasa atas hidup anak-anakku. Yang mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya membacakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti apa? Tanah liat di tangan tukang periuk. Jadi tanah liat itu unsur utamanya dari pembentukan si tukang periuk. Gambaran hidup kita ini seperti tanah liat. Saudaraku, tanah liat yang penuh dengan batu, maka sulit untuk dibentuk. Tanah liat penuh dengan pasir, sulit untuk dibentuk. Tanah liat yang keras membatu, tanah liatnya tidak ada batu, tapi mengeras seperti batu, maka tidak akan pernah dibentuk. Tidak akan pernah bisa dibentuk. Jadi proses yang pertama, tanah liat itu harus dilunakkan dulu. Dibersihkan dari unsur batu yang melekat, yang ada di tanah liat itu. Kalau kita mau dibentuk, maka kekerasan hati kita, begitu banyak batu-batu yang menghimpit sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Itu harus diambil lebih dahulu.
Batu-batu itu bicara kekhawatiran, kenikmatan dunia. Kalau kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan kenikmatan dunia, maka firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik dan subur di dalam hati kehidupan kita semua. Karena kekhawatiran dan kenikmatan dunia itu seringkali yang menghalangi firman Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Bahkan kekerasan hati. Kita pikir harus seperti ini. Tuhan lakukan apa yang baik untukku. Kita yang mendikte Tuhan. Bukan lagi Tuhan sebagai tukang periuk yang berdaulat atas tanah liat yang sedang dibentuk. Tapi tanah liat sedang memaksakan si tukang periuk untuk setuju dengan tanah liat maunya apa. Saudaraku, kekerasan kepala, kebebalan, kerasan hati membuat Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa atas hidup kita. Tuhan tidak pernah gagal, betul. Seringkali yang membuat rancangan Tuhan tidak tergenapi atas hidup kita adalah kekerasan hati kita. Ketegar tengkukan kita. Kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Kita tidak mau dibawa oleh Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran duniawi kita lebih utama. Pak, lebih enak di sana daripada di sini. Saya kalau bukan dituntut sama Tuhan, tidak mungkin saya tetap di sini. Tapi saya melihat tuntunan Tuhan itu tidak menyesatkan. Tuntunan Tuhan itu membawa sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Duniawi sebentar akan habis. Sebentar akan habis. Mungkin iya, sepertinya mendapatkan semua yang lebih ketika saya terima di Jakarta. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan hanya sebentar, lalu tidak sejalan dengan pimpinan, bisa terbuang. Tetapi ketika on the track, seperti apa yang Tuhan maukan, maka tidak akan pernah terbuang dari tangan Tuhan, dari pandangan Tuhan, dari pembentukan Tuhan. Maka pada waktunya, sesuatu yang tidak terpikirkan, Tuhan kerjakan. Betul. Refnya tadi, dari pujian tadi, sangat menarik. Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktunya yang tepat, Dia akan jadikan semuanya akan ada. Amin. Amin. Kalau kita berpikir Tuhan tidak mendengar, salah. Kalau kita berpikir Tuhan tidak menjawab, salah. Tuhan tidak menjawab seperti kau yang minta, mungkin betul. Tuhan tidak menjawab seperti apa yang saya minta, mungkin betul. Tapi Tuhan menjawab yang terbaik untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Pak Hari mengikuti dari Belanda, ini luar biasa, beliau selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Beliau selalu mengikuti ibadah, baik Kapuas maupun Banjarmasin. Kalau tidak salah bulan ini atau bulan depan beliau akan ke Indonesia. Nah, akan juga pelayanan ke Banjarmasin dan juga akan pelayanan di sini. Akan melayani di Betani Banjarmasin dan juga akan melayani di Betani Kuala Kapuas. Beliau wakil gembala di Betani Belanda. Saudaraku, haus dan laparnya kita akan Tuhan, itu membuat perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Amin. Dan saya mau beritahu, apa yang Tuhan kerjakan, itu dahsyat. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Kami melihat cara Tuhan memberkati, unik.
unik, tapi tidak pernah terlambat. Terkadang kami berdiri, saya sama mama, melihat cara Tuhan bekerja. Atas apa yang sedang dikelola hari-hari ini. Kamar yang tersedia selalu penuh. 02 kamar terisi lagi. Ada yang check out, masuk lagi. Penuh terus. Di masa-masa sukar sekalipun, Tuhan tetap bisa bekerja. Amin. Karena Tuhan lihat tanggung jawab besar. Pinjaman bank tidak sedikit. Ngeri-ngeri sedap. Tapi Tuhan tolong tutup semuanya. Tertutup semuanya. Saudaraku, Tuhan itu bertindak tidak pernah gagal. Tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Hari ini diingatkan sama Tuhan ada 2 hal penting mengenai bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup kita. Sepakatkah bahwasanya si tukang periuk itu selalu punya rancangan yang terbaik atas tanah liat yang akan dikerjakannya? Amin. Adakah Bapak Ibu mengerjakan sesuatu itu asal-asalan? Kalau Bapak Ibu sedang bertukang atau sedang membuat sesuatu di mana apa yang kita buat ini untuk menjadi milik kita, saya percaya pasti seluruh kemampuan itu ditumpahkan. Seluruh desain rancangan yang terbaik yang kita pahami itu ditumpahkan kepada apa yang sedang kita kerjakan. Kalau itu untuk orang lain maka seringkali asal-asalan. Kualitasnya bukan yang terbaik kalau untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, setelah kita buat ini menjadi milik kita, maka kita selalu rancangkan yang terbaik. Semua pengalaman kita, desain dan kemampuan yang kita miliki, kita tumpahkan kepada apa yang sedang kita buat hari itu. Betul? Si tukang periuk ini membuat sesuatu yang terbaik karena itu miliknya untuk selama-lamanya. Pahamilah, Tuhan membentuk kita bukan setelah kita menjadi bejana yang baik lantas dibuang oleh Tuhan atau dijual oleh Tuhan. Tidak. Tapi untuk menjadi kepemilikan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan rancangkan yang terbaik. Buat saudara. Buat saya. Sebagai tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Untuk menjadi sebuah bejana yang akhirnya ada nama Tuhan sebagai pembuat dibubuhkan dan ada tanda tangannya di sana. Saya mau beritahu, pada akhirnya, malaikat dan iblis pun bisa melihat bahwasanya ada Yesus dalam hidup kita. Manusia boleh tidak melihat, karena iman itu tidak terlihat. Tapi malaikat melihat, iblis pun melihat, ada Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena hebat berkhotbah? No. Karena hebat melayani? No. Karena hebat memuji Tuhan? No. Karena kita melakukan firman Tuhan. Ketika sedang dibentuk sama Tuhan. Sebuah tanah liat yang kotor diambil kotornya itu. Sebuah tanah liat yang keras apa yang dilakukan harus diinjak-injak dengan kaki. Dilembutkan dengan kaki, diinjak-injak. Dilembutkan. Saya percaya tidak ada yang suka diinjak-injak. Perasaan orang diinjak-injak itu enggak enak. Seperti tidak ada harganya kaki, bukan tangan yang menyentuh tanah liat itu, tapi kaki diinjak-injak. Tapi supaya apa? Supaya tanah liat itu tidak keras.
sehingga mudah dibentuk. Orang kalau masih sombong, masih merasa hebat, sulit untuk dibentuk. Dihancurkan dulu oleh Tuhan. Duitnya habis, kesehatannya habis. Lihat kalau orang sudah di ICU, itu nyerah sama Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Aku berserah. Terkadang ICU itu baik buat membentuk seseorang. Terkadang kebangkrutan itu baik untuk membentuk seseorang. Terkadang segala yang menjadi kebanggaan kita habis. Itu baik untuk bisa dibentuk sama Tuhan. Tidak hanya di pom bensin bisa berkata, mulai dari nol ya Pak ya. Mulai dari nol ya. Tapi bisakah kita mendengar Tuhan berkata, anakku, mulai dari nol ya. From zero. Bersama dengan Tuhan. Akan menjadi bilangan yang tak terhingga pada akhirnya. Amin. Amin. Tidak sedikit orang diingatkan sama Tuhan. Tidak sedikit orang ditegur sama Tuhan. Tidak sedikit orang ditunggu sama Tuhan. Tapi merasa santai. Dia abaikan apa yang Tuhan sedang bicara dengan dirinya. Tapi dia utamakan terus perasaan hatinya. Saya mau beritahu, opportunity, kesempatan itu ada. Telinga kita mendengar, hari ini opportunity, kesempatan, ambil. Tidak perlu datang ke manusia, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Dia bisa lakukan segala macam perkara dalam hidup kita. Amin. Dia mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Itu berbicara apa yang tersimpan dalam hati yang tak terucapkan dengan kata di dalam doa. Tuhan melihat hati kita. Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Mama saya dalam berdoa meminta Tuhan membuat anaknya nomor 2 bernama Widi lepas dari narkoba. Bisa sembuh, pulih. Tidak lagi menjadi sampah masyarakat yang meresahkan. Tapi Tuhan jawab lebih. Tidak hanya sekedar lepas dari narkoba. Tapi bisa menjadi alatnya Tuhan. Bahkan orang-orang yang dulu mencibir saya. Hari-hari ini. Mereka menghubungi dan minta pelayanan kami. Untuk rumah tangga mereka. Untuk keluarga mereka. Dan tidak sedikit titipkan anaknya. Untuk kami mentor. From zero to hero. Dari yang tidak bernilai menjadi sebuah pahlawan di tangan Tuhan. Amin. Kalau kita hari ini merasa jadi pahlawan, hati-hati, Tuhan bisa buat menjadi zero, kosong, nol. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, I'm nothing, but you are my everything. Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan, dan saya bukan apa-apa. Tapi di dalam saya, Engkau adalah segalanya.
Amin. Amin. Maka kau bisa menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Melalui hidupmu. Melalui hidupku. Amin. Katakan bersama dengan saya, Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupku. Sekali lagi, Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupku. Amin. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca ayat yang keempat. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangan siapa? Pemandangan tukang periuk. Apakah tanahnya diganti pakai tanah yang lain? Tidak. Kalau konsep saya, tanah ini kotor, keras, tidak bisa dibentuk, ganti saja. Ganti tanah yang lain. Konsep saya. Tapi konsep Tuhan tidak. Saya tidak panjang sabar, Tuhan panjang sabar. Saya tidak penuh dengan kasih, tidak maha kasih. Tapi Tuhan itu maha kasih. Tanah yang sulit dibentuk, Tuhan mau membentuknya kembali. Sampai tanah itu berhasil untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Ayat ini tidak berbicara tanah ini gagal pakai tanah lain, tidak. Tapi tanah ini tidak bisa dibentuk, tanah ini gagal untuk menjadi indah seperti apa yang Tuhan rancangkan, maka Tuhan hancurkan kembali untuk bisa dibentuk kembali. Masih tanah yang sama, masih orang yang sama, masih hidup yang sama. Kalau Tuhan mau membentuk kita keras, Tuhan hancurkan dulu. Bisa jadi ekonomimu hancur dulu. Bisa jadi di titik kesehatanmu, kau tidak bisa apa-apa. Sehingga kita hanya bisa berkata, Tuhan, nafasku, hidupku adalah mujizat. Sehingga setiap nafas kita ingat ini kebaikan Tuhan. Saya sadar setiap nafas saya ini sebuah kebaikan Tuhan. Orang-orang yang menderita sama seperti saya, tidak ada yang bertahan. Uangnya pun tidak sedikit keluar. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya cuma mau tangan Tuhan. Saya tidak akan habiskan aset saya untuk berobat. Tapi saya habiskan waktu saya untuk beriman. Biarkan aset saya yang Tuhan percayakan bisa untuk anak-anak. Saya tidak berobat. Tapi saya lihat mujizat terjadi. Amin. Amin. Saya mau beritahu, terkadang Tuhan izinkan persoalan supaya kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Divina sehat? Sudah sadar ya? Mari kita baca sekali lagi ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali
Mengerjakannya kembali itu berbicara tanah itu diolah kembali. Tanah itu diolah kembali. Mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya mau beritahu Tuhan tidak pernah menyerah untuk bentuk kita. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menunggu kita. Kita main-main sama Tuhan, Tuhan tetap sabar untuk menunggu. Kita terkadang menjadi Tuhan versi kita sendiri. Kita menjadi Tuhan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan itu mengasihi. Oleh karenanya, Dia tunggu dan Dia rela untuk membentuk saudara dan saya kembali. Supaya kita masuk kepada rancangannya. Alkitab mencatat, bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Amin. Saya jujur, selama saya hidup, titik bahagia saya justru hari-hari ini. Tahun-tahun ini, tahun-tahun semakin saya merasakan saya sangat berarti. Hidup saya. Saya punya adik Wira, punya ipar Steve, punya mama Ibu Lydia Dewiana, punya istri, punya anak-anak, semua mengelilingin saya dengan kasih. Saudaraku, dan saya tahu semua kan anugerah Tuhan. Saya punya Krishna, saya punya Teria, saya punya Pak Andang, saya punya Bu Kristin yang tidak sedarah, tapi sama seperti saudara. Saya punya Pak Boy, saya punya Pak Yohan. Bahkan yang beda suku. Tapi seperti saudara dengan saya. Tidak pura-pura mereka. Tidak pura-pura. Dan itu bahagianya saya. Amin. Amin. Saudaraku, seringkali kita menuntut sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tapi ketahuilah bahwasanya apa yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik. Saya punya Samuel Lau. Samuel Lau itu menantu. Karena istrinya itu ponakan saya. Saya punya orang-orang yang hebat yang ada di sekitar saya. Yang tidak dengan pura-pura. Dan itu harta. Itu harta. Itu harta. Amin. Proses pembentukan Tuhan terkadang berat dan panjang. Namun mata dan tangan Tuhan selalu tertuju kepada bejana yang sedang dibentuk Tuhan. Sekali lagi, proses pembentukan Tuhan terkadang berat. Berat. Dan terkadang long time, waktu yang panjang. Bukan waktu yang pintas, enggak. Waktu yang panjang.
Namun sadari, mata Tuhan dan tangan Tuhan selalu tertuju kepada bejana yang sedang dibentuk Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk kita, matanya tidak sambil ngobrol ke orang lain, tapi matanya tertuju kepada bejana yang sedang dibuat. Bisa dilihat secara visual itu bejana yang sedang dibuat. Tangannya menyentuh. Dia tidak pakai robot untuk membentuk kita. Tidak pakai program untuk membentuk kita. Tapi tangannya sendiri. Tangannya sendiri. Dia bentuk. Dan matanya sendiri yang diarahkan kepada bejana yang sedang diolahnya. Saudaraku, ketika tangan Tuhan ada bersama dengan kita, maka ada kekuatan yang selalu baru. Mama saya ngomong seperti ini, Widi, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, mungkin kita tidak ada seperti kita ada saat ini. Kena masalah, iya ada. Mama saya sempat kena COVID. Tapi enggak parah. Berobat biasa saja, tinggal di kamar, sehat. Adik saya, Wira dan Steve, dan Michelle anaknya juga sempat kena COVID. Isoman di rumah juga, enggak masuk rumah sakit, sehat. Istri saya sempat kena COVID. Istirahat di pastori, sehat. Saya dilindungi Tuhan. Icem, Matthew, Siva juga dilindungi Tuhan. Amin. Kalau kita bisa tetap bertahan hari ini, sementara begitu banyak orang yang tidak bisa bertahan, apakah bukan karena Tuhan? Wah, karena saya berobat. Keluarga saya menghabiskan hampir 500 juta berobat saat COVID. Tidak tertolong. Obat yang 300 juta disuntikan. Ini kan online. Disuntikan, tidak tertolong. Aneh sempat juga, aneh ya. Ini wanita tangguh. Dia isoman, dia nyuntik dirinya sendiri. Bawa obatnya dia nyuntik sendiri. Kami yang doakan, kami yang pantau. Dan sembuh. Pembentukan Tuhan buat kita, itu baik. Tante saya yang di Bogor yang sangat banyak bantu saya, Tuhan izinkan ada kanker payudara. Kami kuatkan dan kami doakan terus. Tante pasti sehat. Tante pasti ditolong Tuhan. Dan kita percaya mujizat masih terjadi. Amin. 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 Saudaraku, Tuhan itu mudah untuk memberi, tapi juga Tuhan itu mudah untuk menutup, mengambil apa yang diberi. Tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kalau diberi sesuatu karena pemberian itu jadi sombong, keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan ambil lagi. Pada saat kita bisa mengelola dengan baik, pasti Tuhan berikan kembali. Amin. Next, pertolongan dari Tuhan yang memampukan kita semua untuk melewati masa pembentukannya Tuhan. Ketika kita sedang diproses, dibentuk sama Tuhan, kemampuan dari Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan. Di luar Tuhan, pasti kita akan terhilang. Pasti akan menghujat Tuhan. Pasti akan sama dengan dunia.
Maaf, saya harus jujur. Kami berbuat baik kepada anak-anak Tuhan dan berbuat baik kepada orang Kedar. Tapi jujur, yang Kedar sampai hari ini dia ingat kebaikan kami. Sampai hari ini. Yang berbuat baik itu ayah saya. Salah satunya kepada Hendra. Sekarang sudah jadi bos besar. Dia lebih kaya dari saya. Salah satu kalau ada kegiatan-kegiatan termasuk di Kapuas itu sewa AC dengan dia. Tapi adik saya ngomong ke saya, kok Hendra itu setiap kita perlu apa aja. Hen, bisakah setirkan? Nggih Bu langsung ditinggalnya gawiannya. Padahal yang berbuat baik dengan Hendra itu papa saya. Bukan saya, bukan Bu Wira. Tapi dia ingat. Selalu dia katakan, Bapak itu seperti Abah Ulun. Bantu anak-anak Tuhan kadang bisa kecewa. Kalau konteksnya bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kadang bisa capek. Tapi dari mimbar ini saya mau beritahu. Kalau bicara capek, saya juga ngalami capek. Waktu di showroom, saya punya satu anak buah. Sampai sekarang, dia masih hormat dengan saya. Dan Kedar. Saudaraku, terkadang kita bisa kecewa. Tapi ingat, apa yang kita lakukan baik, tidak akan pernah Tuhan tutup mata. Pertolongan dari Tuhan yang memampukan kita semua untuk melewati setiap masa pembentukan. Ada yang dibentuk oleh Tuhan melalui ekonomi. Habis. Ada yang dibentuk sama Tuhan melalui kesehatan. Ada yang dibentuk sama Tuhan melalui apa yang sedang dikerjakan menjadi kebanggaannya. Tahu-tahu dia harus lepaskan semuanya. Kalau itu jabatan, hilang jabatan, non-job. Paling mudah non-jobnya stroke. Paling mudah. Terkadang kan makan sembarangan tapi dengan iman tetap sehat. Saya sudah jaga makan sejak 3,5 bulan yang lalu terindikasi saya masuk ke diabetes. Kemarin cek lagi sama Prof. Agung. Setelah saya juga cek darah, HbA1c saya masih ke diabetes. Tidak turun. 6,4%. Sampai dokternya tanya, Pak Bidi makan obat tiap hari? Iya. Pola makannya sudah saya rubah. Mengikuti pola makan yang sehat untuk orang pengidap diabetes. Kalau gitu dosisnya naik 2 kali Pak. Dari 750 mili, minum glukopak naik jadi 1.500. Kita lihat lagi 3 bulan ke depan. Saya ngomong sama istri saya, aku ini sudah diet loh. Sedayat-dayatnya. Turun hampir 8 kilo sudah per hari ini. Tapi kalau tetap Tuhan izinkan, ya tetap berkata, Tuhan kau baik. Amin. Supaya kada rakus. Terkadang ketika kita merasa semua baik, kita lupa untuk menjaga. Tapi yang pasti,
apapun yang Tuhan izinkan, saya alami. Saya selalu berkata, Tuhan Kau baik. Dan saya sudah menjaga dengan baik. Amin. Untuk menjadi yang terbaik, harus berani bayar harga dan tidak mudah untuk putus asa. Untuk menjadi yang terbaik, harus berani bayar harga. Dan tidak mudah putus asa. Saudaraku, hari-hari ini begitu banyak orang mau yang terbaik, tapi gak mau bayar harga. Gak lakukan apa-apa, tapi mau jabatan. Gak lakukan apa-apa, mau promosi. Gak lakukan apa-apa, mau dihargai. Mau diberkati, tapi gak lakukan apa-apa. Itu mimpi namanya. Mau dipakai sama Tuhan, tapi tidak lakukan apa-apa buat Tuhan. Lakukan apa buat Tuhan? Oh, karena saya sudah lama. Tuhan tidak lihat lama atau tidak lama. Tuhan itu lihat setia atau tidak setia. Murid yang pertama diketemukan oleh Tuhan, itu bukan Yudas, Yakobus, Andreas. Yang pertama, Simon Petrus, itu murid yang pertama yang diketemukan oleh Tuhan. Kalau bicara senioritas, yang paling senior, Simon Petrus. Tapi yang dapat jabatan cuma satu, sebagai bendahara, yaitu Yudas. Gak ada jabatan wakil ketua atau sekretaris, kepala bagian, gak ada. Kepala pengajaran, gak ada. Yang dapat jabatan kan cuma bendahara. Kalau lihat senioritasnya kan, Petrus. Kalau lihat senioritasnya. Tapi Tuhan tidak lihat senioritas. Itu haknya Tuhan. Kita bisa ngomong, kenapa dikasihkan ke Yudas? Kan Yudas lemahnya di uang. Itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Kadang itu hidupnya Tuhan, uangnya Tuhan. Hak dan wewenang Tuhan. Kadang kita yang ngomentarin. Kan gitu. Saudaraku, Tuhan itu ajaib. Lebih dari apa yang kita pikir. Amin. Sekali lagi, untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan, bayar harga. Dan tidak mudah menyerah. Saya berupaya untuk mengikuti menonton perlombaan bulu tangkis. Hari ini semifinal, di jam sekarang ini Indonesia melawan Jepang. Saya juga mau cepat-cepat, karena mau lihat. Kemarin Indonesia bisa menang 3-0 dengan China. Itu nggak mudah. Nggak mudah. Tapi perjuangan. Dan ada unsur Tuhan. Kalau sudah di perlombaan ada unsur laki, keberuntungan. Selain skill, kemampuan, keterampilan. Mukulnya tepat ke situ, tapi ternyata ke bawah angin keluar sedikit. Nilainya untuk lawan.
Maka saya izin dengan Pak Rompas, boleh ya Pak ya? Pak Rompas ngomong, kalau lagi latihan saya kalah dengan mereka-mereka Pak. Tapi pas di perlombaan mereka yang kalah dengan saya. Ada angin keberuntungan. Mungkulnya pas keluar, mungkulnya pas sangkut net. Ada angin keberuntungan. Gagal, coba lagi. Itu pemenang. Kalau pecundang, gagal, provokasi. Wah, diculasinya, makanya aku kalah ya. Yang model kayak gitu untuk selama-lamanya tidak akan menjadi pemenang. Pecundang. Next, yang kedua. Bencana yang dibentuk oleh Tuhan, yang kedua, yaitu Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dalam hidup kita. Tuhan punya waktu yang tepat. Beda dengan waktu kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur punya orang tua yang menjadi teladan. Jadi siapapun tanya, kamu anak siapa? Saya dengan bangga ngomong, anak Kyonghin. Kalau orang sekuler. Anak Bapak Pendeta Yohanes Witono, karena track recordnya harum. Anak Taci Dadai, itu mama saya. Anak Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Karena track record mereka harum. Tidak sambil malu-malu. Anak Kyonghin. Karena track record orang tua yang kurang baik. Saudaraku, oleh karenanya kita punya anak. Torehkan hal yang baik dalam hidup kita. Sehingga ketika anak kita ditanya, Ikam anak siapa? Ia bisa berkata, anak Widi. Kada supan-supannya, anak Widi. Karena apa? Track record kita baik. Rekam jejak kita baik. Saya tetap lihat bibit bebet. Bobot tidak. Tapi bibit bebet lihat anak siapa. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang Tuhan kerjakan itu misteri. Tapi dengan iman kita percaya apa yang Tuhan kerjakan semuanya untuk tujuan baik buat kita semua. Amin. Amin. Next. Bicara tentang waktu Tuhan ada dua. Kronos dan Kairos. Kronos itu waktu yang sudah terjadwal dan akan terulang kembali. Hari ini sekarang jam 7.22 atau jam 19.22. Besok akan ada jam 19.22 lagi. Itu bicara jam. Kalau bicara hari ini hari Jumat malam, minggu depan akan ada lagi
hari Jumat malam. Sudah terjadwal dan akan terulang kembali. Itu Kronos. Kita lepas hari ini, minggu depan kita akan ketemu lagi. Waktu yang berputar yang pasti akan berjalan sesuai dengan jadwal. Yang terjadwal. Tapi beda dengan Kairos. Kairos itu waktu yang tidak bisa diprediksi. Dan bisa jadi seumur hidup hanya sekali. Bisa jadi putarannya Tuhan lakukan lagi itu 200 tahun kemudian. Dan kita tidak sempat lagi. Saya mau beritahu, Kronos kita abaikan, masih kita akan jumpai lagi. Karena itu akan terulang, akan berulang sesuai dengan jadwal. Tetapi ketika Kairos, Tuhan beri kesempatan. Kita buang kesempatan yang Tuhan beri. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Karena Kairos itu waktu Tuhan yang paling tepat. Itu yang saya jaga. Itu yang saya jaga. Itu yang saya jaga. Amin. Kalau sudah Kairos yang Tuhan beri, gimana kita tahu? Ini Kronos atau Kairos? Saya mau beritahu, paling mudahnya adalah setiap kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, gunakan baik. Gunakan baik. Termasuk ketika Tuhan mau berkati kita dengan firman-Nya. Tuhan mau berkati kita dengan caranya. Tangkap dengan baik. Tangkap dengan baik. Kalau kita buang Kairos, saya perhatikan orang justru yang membuang Kairos sampai hari ini hidupnya gak berubah. Ya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Tapi orang yang tangkap Kairos Tuhan, mau sungguh-sungguh, mau dibentuk, mau berjalan dengan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mau dikoreksi sama Tuhan, mau dipakai sama Tuhan, saya melihat growing-nya dahsyat. Bahkan apa yang dikatakan terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kasat mata saya lihat. Yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang baru bertobat, ada cinta mula-mula sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perubahan terjadi, lawatan Tuhan dahsyat, pengurapan Tuhan, dan Tuhan pakai luar biasa. Tidak sedikit. Kenapa? Sederhana, Kairos. Waktu, kesempatan yang Tuhan beri, dia pakai. Dia pakai. Dan dia tidak pernah membuang kesempatan yang Tuhan beri. Karena kesempatan yang Tuhan beri, belum tentu terjadi kembali atas hidupnya. Sekali lagi, Kairos itu waktu yang tidak bisa diprediksi. Next. Setiap kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik, jangan pernah disia-siakan. Setiap kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik, jangan pernah disia-siakan. Karena apa? Satu, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Satu kali waktu kita masih di Kartini, saya melayani seorang ibu yang sudah stroke sekian tahun dan umurnya cukup tua. Sampai satu keluarga sudah kumpul dari Kalteng yang cukup jauh, sudah datang kita layanin pemberesan. Sudah pemberesan. Dan saya sudah ngomong sama Ibu Fitri, ngomong juga sama beberapa rekan di gereja, kita siap-siap ya. Kita bukan mendoakan, tapi satu waktu kalau ibu ini dipanggil Tuhan,
Kalau kita yang diminta untuk melayani, kita sudah siap. Tapi kalau bukan kita, juga enggak apa-apa. Jadi handphone saya biasakan untuk tidak jauh dari tangan saya. Tidak jauh. Ternyata beberapa hari dari itu saya ditelepon. Ada yang dipanggil Tuhan dari jemaat kita. Justru yang sehat, muda. Yang kita pikir ini masih panjang waktunya. Justru itu yang dipanggil Tuhan. Karena jantung. Artinya dari hal itu saya mendapatkan sesuatu. Tidak ada yang bisa memprediksi umur kita sampai kapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setiap nafas adalah kesempatan. Setiap waktu adalah kairos. Yang harus kita ambil. Kita mau ambil atau kita buang. Itu di tangan kita. Di tangan kita. Saya gunakan setiap waktu untuk sebuah perbaikan. Perbaikan, 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 perbaikan. Sehingga kapanpun Tuhan berkata, Widi, sudah selesai, saya bisa berkata, saya siap. Yang pasti saya ngomong, saya tidak mau menyusahkan orang. Seperti kedua orang tua saya tidak menyusahkan anak-anaknya. Bahkan ayah saya, mama saya sudah beliau persiapkan termasuk petinya pilih sendiri. Papa saya pilih sendiri, mama saya pilih sendiri. Ada di gereja. Tempat nanamnya ada di tempat sana. Kalau saya sih tidak milih peti. Karena menurut saya masih banyak tugas yang Tuhan percayakan. Belum saya selesaikan. Tapi saya titip dengan istri saya. Kalau saya dipanggil Tuhan. Bukan ibadah kedukaan. Tapi ibadah kemenangan. Saya tidak tentukan mau di mana. Terserah mereka yang hidup yang menentukan. Amin. 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 Saudaraku, setiap kesempatan gunakan dengan baik. Terakhir, Tuhan pasti memulihkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua hampiri Tuhan. Syata kata-kata kaya. Syata kata-kata kaya. Rabasata rabakata. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari semua boleh bangkit. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Percayakah bahwasanya Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kita semua? Engkau yang percaya, angkat kedua belah tanganmu. Dia mendengar akan setiap doamu. Dia menjawab lebih dari harapmu. Dia punya cara dan punya waktu yang terbaik. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman kami percaya segala yang baik yang Tuhan rancangkan bagi kami genap. Dan tidak ada kata gagal. Kami belajar untuk tetap bersyukur di tengah-tengah penantian. Di tengah-tengah air mata, kami bisa berkata, God is good. All the time. All the time, God is good. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Dan Tuhan baik untuk selama-lamanya. Genapi akan rancangan-Mu bagi kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik ketika kami sedang diproses oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan
Di luar Tuhan, kami akan berontak. Kami akan salah dalam menilai. Kami akan salah dalam bertindak. Dan kami akan salah dalam berpikir. Tapi di dalam Tuhan, kami pasti kuat. Kami pasti tenang. Kami pasti berjalan maju. Dan kami melihat mujizat. Tuhan berkati kami, Tuhan pulihkan kami. Kami berdoa untuk Devina. Kuasa kesembuhan, pemulihan, pasca operasi yang kedua. Jadi, setiap sel-sel kanker, sel-sel tumor yang ada di bagian kepalanya, Tuhan angkat habis. Sehingga cukup 2 kali. Tuhan izinkan operasi di bagian kepalanya. Dan ada mujizat. Seperti yang dikatakan oleh Devina. Kita akan berpesta iman. Ada mujizat buat anak ini. Dia alatmu. Dia biji matamu. Dia dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Untuk menjadi indah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pegang hidupnya Tuhan. Tuntun langkahnya. Tuhan juga membuat ingatannya semua kembali. Dan bisa beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Susi. Pasca operasi. Di bagian rahimnya. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan total. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penebalan. Tidak ada kerusakan. Tuhan sembuhkan total. Kami sepakat berdoa untuk Ibu Dewi Yani. Ada mujizat terjadi. Diagnosa dokter kanker payudara. Tuhan punya cara menyembuhkan. Ketemukan dengan dokter yang tepat. Kalau segera dibiopsi. Dan ada langkah-langkah medis yang akan ditempuh. Kami sertakan Tuhan. Tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang bertindak. Sembuh. Sembuh. Sehat. Dan bisa beraktivitas dengan normal. Firman-Mu berkata, 1 gelas air putih yang diberikan kepada orang yang diutus oleh Tuhan, maka tidak akan pernah kehilangan akan berkat yang Tuhan akan beri atas orang yang memberi 1 gelas air putih. Karena kepada orang yang diutus Tuhan. Tante ini begitu banyak memberkati, menolong dan menopang pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Dan kami minta perkenanan turun. Ada mujizat terjadi. Sehat, sehat, sehat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang sedang berbeban. Setiap kami yang sedang terusik kesehatannya. Dengan iman kami percaya mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Kekuatan, damai sejahtera Tuhan beri. Dan semua yang terbaik genap bagi kami. Termasuk hamba-Mu. Sebagaimana Rasul Petrus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika nafas yang Kau beri, kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, it's finished, sudah selesai. Dan semua yang terbaik, tetap Tuhan rancangkan. Semua yang terbaik. Berkati Gereja Betani Kuala Kapuas dengan cara Tuhan yang ajaib.
dan pemakaian Tuhan itu melampaui dari apa yang kami pikir. Hari ini dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sebentar kita akan kumpulkan. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik, apa dan berapa yang harus kami taburkan, titipkan ada di dalam hati kami. Kami memberikannya dengan sukacita, tidak dengan keterpaksaan. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara virtual, jikalau Bapak Ibu juga mau mengambil bagian untuk menabur atau memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, bisa ditransferkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 031000504034 atas nama Gereja Betani Indonesia Cabang Kuala Kapuas, dan di layar kaca Bapak Ibu ada tertera barcode daripada kepemilikan milik gereja. Dan ada tercantum juga nomor rekening di layar kaca Bapak Ibu. Dan ada baiknya dicantumkan nama dari pemberi dan peruntukan dari persembahan supaya kami bisa membukukan sesuai dengan peruntukan dari persembahan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman kami mengangkat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya tangan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur, sudah mengambil bagian untuk menabur, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. 30, 60, bahkan 100 kali lipat akan berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami percaya seperti 5 roti 2 ikan dapat untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, bahkan sisanya 12 bakul. Demikianlah setiap persembahan bisa untuk digunakan untuk operasional pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan tidak akan kurang. Semuanya Tuhan memberkati. Dengan iman kami membuka kedua belah tangan kami serta menengadahkan wajah kami ke surga untuk menerima setiap berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan yang turun atas setiap kami. Syataka hukataka ya rabas santarapaka, huripiki karakataka ya rabas santarapaka, hukataka ya rabas santarapaka, hikaramaka hukataka, hurapakataka ya rabas sindiki karapaka, hikaramanama ya rabas santarapaka, hukataka ya rabas santarapa, hiranamaka ya rabas hukataka, hikaramanamaka ya rabas santarapaka, hukataka hikataka ya rabas santarapaka, huramakataka ya rabas hikataka, hukataka ya rabas santarapaka, hukataka ya rabas santarapaka. Diberkatilah engkau pada saat masuk dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak pernah akan turun.
Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tanganmu, Tuhan memberkatinya sehingga semuanya boleh menjadi berhasil. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal selalu menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya sudah diurapi, diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Yesus Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Salam damai, salam sehat. Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.